Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kitab yang judulnya Kaifa Nafhamu Tauhid. Bagaimana kami memahami tauhid atau bagaimana kita memahami tauhid. Ini karyanya Ahmad Basyamil. Ahmad Basyamil ini muridnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini orang yang dianggap sebagai ahli hadis atau rujukannya hadis orang-orang Wahabi. Ini Syekh bin Baz ini dianggap sebagai muhaditsinnya orang Wahabi ya, orang yang ahli hadis gitu. Nah, di halaman 16 ini ada tulisan seperti ini. Di halaman 16 ini ada pernyataan dari Syekh Ahmad Basyamil tentang Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahbin. Tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahlin wa Abu Lahbin wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billahi wa yuwahiduna fir rububiyyati khaliqan wa razikon muhyian wa mumitan dharon wa nafi'an la yusyrikuna bihi fi dzalika syai'a. Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang yang berada dalam agamanya dari orang-orang musyrikin, mereka senantiasa beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah, yaitu yang bermakna Allah yang khaliqon, yang menciptakan dan memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi manfaat, yang memberikan mudarat dan manfaat. La yusyrikuna bihi fi dzalika syai'a. Mereka tidak sedikit pun musyrik dalam hal itu. Ya, mereka tidak musyrik dalam hal tauhid kepada Allah. Ajibun wa gharibun ayakuna Abu Jahlin wa Abu Lahbin aktsaru tauhidan lillahi wa akhlasu imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil auliya'i wasolihina wa yastasfiuna bihim ilallah. Ya, sungguh menakjubkan dan mengherankan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih banyak tauhidnya kepada Allah dan lebih murni imannya kepada Allah dibandingkan orang muslim yang bertawasul kepada wali-wali Allah dan orang-orang soleh, dan yang wayastasfi'una bihim, dan yang bertawasul ya kepada mereka, yang bertawasul dengan aulia dan solihin, wayastasfi'una ya, bertawasul atau memohon syafaat pada Allah melalui aulia dan solihin ya. Abu Jalin wa Abu Labin aktsaru tauhidan wa akhlasu imanan min haula'il muslimin alladzina yaquluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih banyak bertauhid dan lebih murni imannya dibandingkan orang-orang muslim tersebut yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, disinilah yang menjadi sumber perpecahan, yang menjadi sumber kegaduhan umat Islam. Ternyata orang-orang yang berwatak atau berkarakter Wahabi itu yang sering-sering mengajak kepada kemurnian tauhid, ternyata di balik itu yang menjadi acuan mereka atau teman mereka adalah orang yang menganggap bahwa tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih murni dalam hal tauhid rububiyah, ya entah apapun namanya itu, rububiyah ataukah uluhiyah atau asma wa sifat. Tetapi ketika mereka mengatakan Abu Lahab dan Abu Jahal itu lebih murni daripada orang muslim yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi orang Islam yang sudah mengakui kerasulan Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad itu dianggap kalah murni. Astagfirullahaladzim. Ini kan kacau luar biasa ya, yang katanya ngajak-ngajak murni kepada tauhid. Nah, tetapi ketika ini dikonfirmasikan kepada orang yang mendukung Wahabi, mereka juga belum tentu mengakuinya. Ini contoh ya, contoh di sini ada Dr. Ali Musri ini. Dia mengatakan bahwa
Dalam kitab tersebut itu penulisnya tidak mengatakan bahwa tauhidnya Abu Jahal, Abu Lahab itu lebih murni daripada tauhidnya umat Islam, akan tapi lebih murni daripada orang-orang musyrik. Gitu. Ya, Dr. Ali Musri nanti mengatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu tauhidnya lebih murni daripada orang musyrik, bukan lebih murni daripada orang muslim. Padahal dalam kitabnya itu jelas dikatakan bahwa tauhidnya Abu Lahab, Abu Jahal itu lebih murni daripada orang Islam. Tetapi itu tidak diakui sama orang Wahabi. Ya, mereka berdusta. Orang itu berdusta. Ya, karena sadar kalau itu sebenarnya salah. Oke, kita simak ya. Kaifa nafham tauhid. Kemudian dia sebuah kitab Basyamil. Ini kitab tauhid saya punya. Ya maksud di sini Syekh Basyamil bukan mengatakan Abu Tahab lebih bertauhid. Lebih bertauhid dia orang musyrikin yang syiriknya syirik rububiyah. Karena orang musyrikin dahulu dalam tauhid rububiyahnya dia tidak syirik kepada Allah. Kenapa? Dalilnya mana? Bahkan kadang-kadang dalam doa pun mereka juga meminta kepada Allah. Yaitu ketika Allah menyebutkan فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Kalau mereka berada di batas tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah. فَلَمَّا نَجَّمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Lalu sudah selamat ke darat, mereka kembali buat syirik. Nah, ini dibahas. Lalu dia menafsirkan dengan pandangan dia, dengan opini dia, lalu dia seakan-akan mengatakan Abu Lahab, Abu Jahal lebih bertauhid dari siapa? Dari orang musyrikin yang syirik dalam tauhid rububiyah. Ini cara menjelaskan. Jadi begini cara dia berdebat itu ya itu yang tidak ilmiah begitu. Nah, itu kan lebih syirik daripada siapa? Lebih syirik daripada siapa? Lebih syirik daripada orang-orang musyrik di situ. Padahal dia nggak ngomong itu di bukunya, di kitabnya nggak gitu. Lebih tauhid lebih daripada orang Islam, tapi dipelintir, ditutup-tutupi karena dia yakin sebenarnya itu bahwa itu sudah salah gitu loh. Masih dipertahankan, masih ditutup-tutupi. Kebiasaannya seperti itu kok. Wahabi itu memang seperti itu. Apapun itu ya, mereka mengatakan kemurnian Islam. Yang dimaksud kemurnian Islam itu ya yang ada di Arab. Kalau yang ada di Indonesia ya bid'ah. Kayak misalnya beduk sebelum itu pasti ya dibid'ahkan. Tapi kalau di Arab misalnya ada kubah masjid ya enggak apa-apa karena di Arab. Seperti itu mereka. Makamnya para sahabat yang di sekitar Mekah itu juga bersih, itu sekarang nggak ada itu bekasnya itu. Jadi banyak hotel-hotelnya itu. Padahal yang nggak ada perintah itu, nggak ada perintah untuk membersihkan menutupi makamnya itu dengan bangunan-bangunan, itu juga nggak ada perintah dalam hadis. Al-Quran yang berbentuk mushaf itu sendiri juga cari dalile yo gak ono. Wahabi suniku kaku gitu. Wahabi itu kaku, dia cenderung tidak suka kalau ada orang itu menikmati kebaikan. Andalannya itu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu neraka. Padahal kan juga ada tafsir lain yang dimaksud semua itu ya tidak ibadah yang mahdhah, itu tidak merubah sesuatu yang sudah murni dari Allah. Jadi semua itu ada batasannya, bukan semua benar-benar mutlak 100%. Makanya kalau ada orang melakukan apa saja itu yang ditanya hanya mana dalilnya. Padahal dalil itu kan juga ada latar belakang, ada asbabul wurud, ada asbabun nuzul, ya kan? Katakan misalnya ada amalan yang tidak diajarkan Nabi, Wahabi langsung menghukumi itu sesat. Padahal secara sunnah takririyah Nabi tidak menyesatkan orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak beliau ajarkan. Contoh, contoh mana wis bolak-balik. Ya, ada orang Badui yang tawaf dengan baca ya karim itu tok bacaannya. Nabi nggak mengatakan sesat. Jadi kan ini secara takririyah. Oh berarti kalau hal itu tidak benar atau kurang benar,
jangan langsung disalahkan. Karena toh yang dibaca juga sesuatu yang baik. Kalaupun itu salah loh ya, kalaupun itu nggak sesuai syariat 100% loh. Kan bisa dilihat niatnya. Gitu toh. Kenapa harus sekaku itu? Nah, soal dalil itu kan juga nggak lepas dari pola pikir. Pola pikirnya kaku, sempit ya. Apapun dalilnya ya akan cenderung untuk mengharamkan. Jadi ini sudah masalah pola pikir saya kira. Bukan lagi masalah dalil. Wong videonya Yai Idrus Romli aja dipotong sama mereka itu. Yang waktu debat sama siapa itu Ustadz Firanda, Ustadz Zainal Abidin itu kan Kiai Idrus Romli ada yang mengatakan ini beliau Kiai Idrus Romli mengatakan kalau itu makruh terus itu dilarang nanti akan menimbulkan gejolak. Nah, itu dipotong sampai situ tok. Padahal kan masih ada lanjutannya bahwa sesuatu yang makruh sekalipun tapi kalau misalnya itu dilarang kemudian menimbulkan gejolak masyarakat maka itu dibiarkan nggak masalah daripada menimbulkan gejolak. Nah, pembiaran itulah akhlak Nabi. Mereka sulit bicara akhlak itu, taunya ya hadis-hadis. Padahal kan banyak pendekatan sebenarnya untuk memahami Islam itu. Kalau Anda kuliah di universitas itu hadis, tafsir hadis itu kan hanya salah satu jurusan. Nanti ada jurusan lain, ada filsafat dan tasawuf. Yang Wahabi berarti kan alergi loh dengan filsafat dan tasawuf. Sangat alergi mereka. Ada lagi jurusan perbandingan mazhab dan hukum. Tentu semua itu ya keilmuan Islam dengan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, Wahabi ini pendekatannya hanya itu tekstual, yang dilihat itu Quran hadis tapi dengan pendekatan yang sifatnya tekstual, ya tidak cenderung melihat realitas di sekelilingnya yang ada. Ya, Wahabi kan jarang membahas itu. Ketika hadis seperti ini keluar dari Rasulullah itu realitas di sekelilingnya apa? Itu kan orang mereka nggak pernah meneliti itu. Ada sahabat ketika membaca kulhu ketika mengimami sholat kok kalau sama Nabi kok diperbolehkan, tetapi ketika ada sahabat yang membaca surat Al-Baqarah ketika mengimami sholat sama Kanjeng Nabi kok tidak diperbolehkan. Nah, terus Wahabi berujar, oh berarti tidak semua yang takririyah itu mesti boleh, tidak semua yang diadakan oleh sahabat itu boleh. Nah gitu, Wahabi hanya berhenti pada situ. Dulu Zainal Abidin itu hanya berhenti di situ. Buktinya apa? Buktinya yaitu surat Al-Baqarah dibaca sholat nggak boleh. Padahal kan intinya bukan ke situnya, tapi intinya adalah karena surat Al-Baqarah itu panjang bacanya, jadi akan menyulitkan orang yang menjadi makmum. Sedangkan surat Al-Ikhlas itu pendek bacaannya, sehingga tidak menyulitkan orang yang menjadi makmum. Seperti itu latar belakang seperti itu kan Wahabi tidak punya kepekaan. Sangat sulit melihat hal-hal seperti itu. Ya, jadi kemanusiaan, fitrah manusia itu kok bener-bener digenjot, dihilangkan gitu loh. Demi apa? Demi teks. Padahal kita tidak menolak teks Quran dan hadis, kita tidak menolak, tapi kita sadar bahwa kita itu membaca Quran dan hadis itu ya juga dengan akal, dengan memahami lingkup yang ada. Ya, cobalah untuk membuktikan kalimat ini. Misalnya ya, dua orang Islam sama-sama percaya Quran, sama-sama percaya Sunnah. Coba disuruh pegang Al-Quran gitu, suruh milih ayat mana yang dibaca. Dua orang ini dipisahkan, satu di kamar A, dua di kamar B, ini dikasih Al-Quran, silakan dibaca. Terserah pilih ayat apa, surat apa, ayat berapa, terserah milih. Pasti berbeda yang dipilih. Misalnya satu pilih surat Al-Baqarah, yang satu pilih surat Yasin. Misalnya seperti itu. Terus ditanya lagi, nanti kalau misalnya apa alasanmu baca Al-Baqarah, apa yang alasanmu baca surat Yasin? Pasti berbeda lagi. Nah, perbedaan itu timbul bukan karena Al-Qur'annya, akan tetapi karena latar belakang orang yang membacanya. Dan Wahabi tidak punya pendekatan, tidak punya kepekaan, tidak punya keilmuan di dalam hal ini. Melihat latar belakang kenapa seseorang memilih ayat tertentu. Melihat latar belakang kenapa seseorang itu memilih
hadis tertentu, memilih tafsir tertentu. Itu Wahabi tidak punya pendekatan seperti itu, sehingga mereka taunya hanya apa kata yang ada di teks itu, yang katanya Ustadz Khalid itu qala Allah qala Rasulullah, padahal ketika dia kembali kepada atau ketika dia mengajak untuk kembali pada kemurnian tauhid, ya kita tahu sendiri di kitab apa Kaifana Famu Tauhid itu ternyata Abu Lahab kok lebih tauhid daripada umat Islam. Ini gimana ini? Mengajak tauhid murni tapi ternyata Abu Lahab, Abu Jahal dianggap lebih murni tauhidnya. Kacau kan ini kan? Jadi mereka tidak sedang mengajak orang untuk kembali pada tauhid murni. Mereka sedang ngabdi untuk pada pemerintah Arab gitu loh. Mengabdi kepada pemerintah Arab. Punya mereka nggak pernah mengkritik Arab sekalipun. Apapun yang ada di Arab ya mereka benarkan. Pembangunan di sekitar Masjidil Haram itu kan rencananya dulu bulat itu kan. Bulat. Karena apa? Supaya jamaah haji itu tidak terlalu ngantri gitu. Supaya bisa menampung jamaah haji yang banyak. Nah, tapi karena terus dibangun hotel-hotel, akhirnya bentuknya tidak bundar seperti itu. Ya, cuman berapa itu, seperempat atau berapa itu yang bulat itu. Coba Anda cek itu nanti, kalau dilihat dari atas itu tidak bulat itunya, masjidnya itu tidak bulat, tidak bundar, padahal rencananya kan bundar gitu kan, supaya bisa menampung lebih banyak jamaah haji. Gitu ceritanya. Nah ini contohnya Masjidil Haram dari atas. Ini kan sebelah kirinya kan lebih panjang daripada sebelah kanan dan sudut yang lain itu kan. Kan rencananya itu bulat rencananya dulu. Coba yang ini coba. Ini. Jadi nggak bulat. Itu ada kubah masjid. Yang zaman Nabi juga nggak ada kubah itu. Oh kan. Yang samping-sampingnya sudah bangunan-bangunan apa itu, gedung-gedung, hotel-hotel. Jadi bentuknya kayak kipas gitu kan ya. Harusnya kan bunter luas gitu. Ini enggak, tujuannya dulu untuk menampung jamaah yang banyak, tapi ternyata lebih enak hotel lah gitu mungkin ya. Nah kayak gitu ya. Dan itu enggak dikritik kok sama orang-orang urusan Wahabi, karena mereka kan demi dan untuk Arab, untuk Arab Saudi, bukan benar-benar tauhid murni. Nah tauhid murni kenapa kok Abu Jahal, Abu Lahab malah dianggap lebih tauhid daripada orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ya, ingat-ingat kitabnya namanya apa? Kaifa Nafhamu Tauhid, halaman 16. Karya Ahmad Basyamil, muridnya Syekh bin Bas. Coba itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Muhammad.